Ada sebuah misteri yang dilupakan oleh banyak orang. Sebuah pintu yang hanya sedikit orang berani membukanya, tetapi dapat menjawab salah satu pertanyaan tertua dalam iman. Mengapa berpuasa menarik Tuhan? Mengapa puasa menjadi begitu kuat ketika lebih dari sekadar berhenti makan? Mengapa beberapa hati mendekat ke surga sementara yang lain tersesat dalam ritual yang hampa? Di antara bayang-bayang keheningan, ada rahasia yang melampaui rasa lapar jasmani, karena kekuatan sejati puasa bukan terletak pada piring yang kosong, tetapi pada hati yang menunduk, pada roh yang melepaskan apa yang paling dunia teriakan untuk dipertahankan. Bayangkan sebuah ladang yang sunyi, tanah yang lembab, angin bertiup perlahan melewati daun-daun kering. Dalam suasana yang tampak terbengkalai inilah benih menemukan ruang untuk berakar. Begitulah puasa, sebuah waktu di mana jiwa diam agar suara Tuhan akhirnya menemukan ruang. Yesus mengenal misteri ini seperti tidak ada orang lain. Matius pasal 4 ayat 1 dan 2 mengungkapkan bahwa sebelum menghadapi pencobaan paling ganas, Anak Allah dibawa oleh Roh ke padang gurun. Di sana puasa bukanlah kelemahan, melainkan sebuah baju zirah. Sementara musuh membisikkan tawaran roti, kuasa dan keselamatan yang mudah, Yesus yang kosong dari segalanya hanya dipenuhi oleh apa yang penting. Dan kunci ini yang hilang di antara kata-kata kosong dan tradisi yang salah disampaikan adalah apa yang memisahkan mereka yang berpuasa untuk pamer dari mereka yang berpuasa untuk berubah. Puasa menarik Tuhan bukan karena Dia membutuhkan pengorbanan kita, tetapi karena ketika kita mengosongkan diri, kita menciptakan ruang baginya untuk tinggal. Di dunia sekarang, di mana setiap detik diisi oleh suara, layar dan janji konsumsi, puasa muncul seperti teriakan yang berlawanan arah. Ketika segalanya memerintahkan untuk mengonsumsi lebih banyak, puasa berbisik, lepaskan. Ketika segalanya berkata simpan, puasa menjawab serahkan. Mungkin itulah sebabnya puasa masih menakutkan. Rasa lapar yang memotong perut kecil dibandingkan dengan rasa lapar yang merobek kesombongan. Dan di titik inilah antara gema perut dan bisikan roh, puasa mengungkapkan siapa yang benar-benar menguasai hatimu. Ini bukan tentang pahlawan iman yang jauh. Hari ini masih ada orang yang memilih keheningan untuk mendengar apa yang tidak dapat terdengar di tengah keramaian. Ada yang mengerti bahwa satu hari kekosongan bisa lebih berharga daripada seumur hidup yang penuh dengan kebisingan. Dan di ladang inilah, di mana segalanya tampak kering, Tuhan menanam jawaban yang tidak dapat diberikan oleh jamuan manapun. Matius pasal 6 ayat 16 memperingatkan tentang mereka yang berpuasa dengan wajah muram agar dilihat orang lain. Tetapi ladang subur yang sejati disiram dalam rahasia, di mana tidak ada yang bertepuk tangan, di mana tidak ada yang tahu, di mana hanya Tuhan yang melihat. Dan jika dalam keheningan ladang ini masih ada akar yang kering, biarlah angin tidak membawa pergi apa yang akan datang. Sebab dalam misteri kekosongan terbukalah jalan bagi sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh dunia maupun neraka. Dan dalam kekosongan yang sama, sebuah tombol reset ditekan, meruntuhkan apa yang perlu runtuh agar perjalanan berlanjut, sunyi seperti angin di atas panen yang belum lahir. Misteri kekosongan. Dalam keheningan yang terbentang, melampaui bukit-bukit pasir dan panas yang mengeringkan mulut, ada pelajaran yang tidak dapat dimuat dalam kata-kata yang diulang oleh tradisi. Matius pasal 4 ayat 1 dan 2 mengungkapkan bahwa Yesus dipimpin oleh Roh, tidak dibawa ke padang gurun secara kebetulan, juga bukan oleh kekuatan penitensi yang kosong. Dia dibawa untuk menghadapi apa yang suatu hari akan dihadapi setiap dari kita, kebisingan batin yang terus berteriak bahkan ketika semua di sekitar diam. Puasa lebih dari sekadar menahan diri dari roti. Itu adalah tindakan perang melawan ketergantungan pada segala sesuatu yang mencoba mengambil tempat dari yang esensial. Sementara perut merintih, jiwa pun selaras.
Sementara tubuh melemah, roh dipersenjatai dengan kekuatan yang tidak mungkin datang dari manusia, tetapi hanya dari Tuhan. Kebanyakan orang ketika memikirkan puasa menganggapnya sebagai sesuatu yang dilakukan secara lahiriah. Menghitung hari, menandai tanggal, menghitung waktu. Tetapi misteri kekosongan adalah bahwa ia tidak mematuhi jam. Ia tertanam di dalam, menggali ruang di mana sebelumnya hanya ada kelebihan. Seperti komputer yang macet ketika menumpuk proses yang tidak berguna, jiwa manusia tenggelam dalam informasi, keinginan, dan suara-suara yang tidak henti-hentinya menuntut perhatian. Tombol reset di ladang yang tak terlihat ini adalah puasa. Dialah yang meruntuhkan proses yang tak terlihat orang lain, tetapi memperlambat ketaatan kita. Dialah yang membersihkan apa yang telah menyusup ke sudut-sudut hati yang paling rahasia. Bayangkan sejenak kontrasnya, anak Allah kelaparan tanpa apa-apa di piring, tetapi dipenuhi segala sesuatu yang menopangnya untuk menghadapi bukan hanya iblis di padang gurun, tetapi juga salib, kubur, dan kebangkitan. Dalam logika yang terbalik inilah kekosongan mendapat maknanya. Puasa bukanlah hukuman, melainkan sebuah kembali ke tempat di mana Tuhan berbicara dan dunia diam. Dia tidak menuntut tubuh lenyap, tetapi agar jiwa akhirnya muncul. Rasa lapar fisik kecil dibandingkan dengan rasa lapar yang nyata, yang tidak dapat dipuaskan siapapun dengan roti. Di dunia sekarang, kelebihan terus menggoda kita setiap saat. Setiap iklan adalah janji kepenuhan instan. Setiap guliran di ponsel adalah remah baru untuk memberi makan pikiran. Tetapi di dalam kekosonganlah roh mengingat siapa yang sebenarnya menopang segalanya. Ketika seseorang memilih berpuasa, ia memilih menyatakan perang terhadap segala sesuatu yang dirayakan masyarakat. Seolah setiap detik rasa lapar adalah pukulan palu pada berhala kenyamanan. Sementara perut meringis, kesombongan pun menunduk. Sementara tubuh mengingat kekurangan, jiwa mengingat sumber. Nabi Yoel di pasal 2 ayat 12 berkata, "Namun juga sekarang demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap." Itu bukan tentang berhenti makan untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang, melainkan merobek hati, membuka celah dalam rutinitas, membiarkan topeng kekuatan jatuh yang hanya menutupi kekosongan yang salah dipelihara. Karena puasa yang sejati bukanlah tentang menghitung berapa jam kita tidak makan, melainkan bertanya berapa sudut hati yang masih menyimpan cadangan rahasia dari rasa cukup diri. Misteri kekosongan adalah bahwa ia tidak dilakukan untuk mengesankan, tetapi untuk mengubah. Sementara segala sesuatu di luar sana berkata bahwa berbahaya kekurangan sesuatu, Tuhan berkata bahwa berbahaya hidup penuh segalanya, tetapi kosong dari Dia. Iblis menawarkan roti kepada Yesus, tetapi Dia menjawab bahwa manusia tidak akan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Inilah jawaban yang bergema bagi siapa saja yang berani berkata, "Tidak pada kelebihan, apa yang benar-benar memberi makan aku? Apa pada akhirnya yang menopangku ketika sumber daya manusia terakhir gagal?" Setiap hari yang berlalu tanpa mempertanyakan hal-hal ini adalah satu hari lagi memberi makan ilusi. Setiap gigitan yang mengambil tempat dari sebuah seruan adalah kesepakatan diam bahwa terburu-buru lebih penting daripada kehadiran. Puasa kemudian menjadi sebuah kunci untuk memahami apa yang tidak dapat dipahami dengan perut kenyang dan jiwa yang penuh gangguan. Siapapun yang menerima keheningan perut, menerima untuk mendengar apa yang Tuhan katakan ketika tidak ada lagi yang bisa berbicara, itu seperti berjalan di ladang yang disemai. Petani tahu bahwa tanah perlu beristirahat, perlu bebas dari batu, perlu menerima angin yang menyebarkan benih. Begitulah hati di masa puasa.
Setiap ruang yang dibersihkan oleh kekosongan adalah undangan agar roh berbisik kebenaran yang tidak muat dalam teori yang dihafal. Mungkin inilah alasan mengapa kekosongan masih menakutkan banyak orang. Ia mengungkapkan bahwa kita memiliki kendali yang jauh lebih sedikit daripada yang ingin kita akui. Tetapi di tempat ketergantungan inilah surga menemukan tempat tinggal. Puasa bukanlah tujuan akhir. Ia adalah gerbang yang terbuka ketika kita berhenti mencari jawaban cepat dan belajar untuk tetap dalam keheningan. Karena siapa yang melewati misteri kekosongan akan menemukan bahwa bukan suara bising yang mengungkapkan suara Tuhan, melainkan ketiadaannya. Dan ketika angin roh berhembus di atas tanah ini, apa yang tampak kering menjadi janji hidup bahwa sesuatu yang baru siap untuk lahir, bahkan ketika masih belum terlihat apapun selain pasir dan keheningan. Bukan diet, tetapi penyerahan. Ketika berbicara tentang puasa, banyak orang hanya membayangkan menu kosong, piring yang tidak terisi makanan selama beberapa jam, timbangan yang menunjukkan angka lebih kecil di akhir hari. Tetapi ada jurang yang dalam antara apa yang disebut puasa dan apa yang Tuhan dalam firman-Nya akui sebagai penyerahan yang sejati. Yoel pasal 2 ayat 12 membuka celah ini di hadapan kita. Namun juga sekarang, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan meratap. Seolah Tuhan merobek konsep dangkal itu untuk mengingatkan bahwa bukan pakaian, bukan perut, tetapi hati yang ingin. Dia lihat telanjang dari segala perlawanan. Sementara banyak orang menghitung jam tanpa makan, Tuhan menghitung sudut-sudut hati yang tetap utuh, tersembunyi di balik disiplin yang kadang lebih merupakan kesombongan daripada penyangkalan diri. Mudah untuk mengukur berapa kali Anda melewatkan makan, tetapi sulit untuk mengukur berapa lapis kesombongan yang Anda cabut dalam keheningan. Yesaya pasal 58 ayat 6 dan 7 menegur kemunafikan tersembunyi ini. Bukankah ini puasa yang kukehendaki, supaya engkau melepaskan belenggu kelaliman, membuka ikatan kuk, membebaskan orang yang tertindas, dan mematahkan setiap kuk? Bukankah engkau harus memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa orang miskin yang terbuang ke dalam rumahmu? Puasa yang diterima Tuhan selalu berubah menjadi jembatan. Ia memutus rantai yang tak terlihat, memecahkan borgol yang dikunci oleh keegoisan, mengenyangkan orang lain yang tak akan pernah memiliki roti jika meja kita tetap penuh. Disinilah perbedaan antara diet dan penyerahan begitu nyata. Diet melihat ke cermin, puasa melihat ke dalam. Diet menghitung kalori, puasa menimbang motivasi. Diet mencari kesehatan tubuh, puasa membuka kesehatan jiwa. Seseorang bisa seumur hidup diet tanpa pernah menyerahkan satu hari pun untuk puasa sejati. Dan siapapun yang benar-benar berpuasa tahu bahwa ada hari-hari ketika piring mungkin penuh, tetapi hati kosong karena tidak ada penyerahan. Pada zaman Yesus, hal ini tidak berbeda. Orang Farisi tahu bagaimana berpuasa 2 kali seminggu, tahu bagaimana memelintir bibir, tahu bagaimana menampakkan wajah muram agar semua orang melihat pengorbanan publik mereka. Tetapi sang guru, seperti yang kita lihat di Matius pasal 6 ayat 16, membongkar sandiwara ini. Seolah dia berkata, kalian bisa menipu semua orang, tetapi tidak Bapa yang melihat di tempat tersembunyi. Dan disitulah di tempat tersembunyi itu, puasa sejati mekar, meskipun tidak ada yang bertepuk tangan. Kebanyakan orang menginginkan rahasia cepat, metode siap pakai, tetapi mengabaikan hal dasar. Jika puasa bukan penyerahan, maka itu bukan apa-apa. Anda bisa melewati 40 hari tanpa makan dan keluar di sisi lain, masih memikul kuk yang sama seperti saat Anda masuk. Karena bukan perut kosong yang menyentuh surga, tetapi hati yang remuk. Bukan jam tanpa roti, tetapi menit pengakuan yang tulus.
Tangisan yang merobek lapisan rasa cukup diri, penyangkalan diri yang melampaui makanan dan menyusup ke pikiran, kebiasaan, dorongan hati yang tidak dilihat siapapun. Mungkin karena itulah banyak orang menyerah bahkan sebelum memulai. Mudah menukar sepiring makanan dengan segelas air, tetapi sulit melepaskan gengsi, pidato yang dihafal, kesombongan orang yang ingin membuktikan bahwa dirinya kuat. Puasa Alkitabiah tidak berfungsi untuk membuktikan kekuatan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita tidak punya apa-apa tanpa kasih karunia. Dan setiap kasih karunia yang mengalir melalui kita menuntut ruang kosong di dalam, ruang yang tidak bisa diisi oleh pencapaian manusia. Yesaya pasal 58 masih bergema seperti siren bagi siapa saja yang mencoba menjadikan puasa sebagai tawar-menawar. Tuhan tidak mencari pengorbanan formal. Dia tidak perlu rasa lapar fisik kita untuk merasa lebih menjadi Tuhan. Puasa ada agar rasa lapar kita akan Dia menjadi lebih nyata, lebih mendesak, lebih tak tertahankan daripada keinginan apapun akan makanan. Ia ada untuk membuat kita sadar bahwa kita tidak hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Siapa yang memahami ini berhenti bernegosiasi dengan Tuhan, berhenti mempersembahkan hitungan jam berpuasa, seolah-olah itu piala rohani. Karena dia tahu bahwa puasa bukan mata uang tukar, itu persembahan hidup, dan setiap persembahan hidup hanya masuk akal ketika mezbah dibangun di tempat tersembunyi. Di sanalah, di tempat yang tidak dilihat siapapun, aroma harum naik seperti dupa dan menjumpai hati Bapa. Setiap menit di mana mulut diam tetapi hati berbicara, setiap helaan napas orang yang melepaskan keinginan untuk merengkuh tujuan, setiap air mata yang membersihkan mata untuk melihat apa yang sebelumnya tertutup, setiap roti yang dipecahkan untuk memberi makan orang yang lapar akan keadilan, semuanya itu membentuk meja puasa sejati. Dan siapapun yang pernah duduk di meja ini, tahu bahwa dia tidak akan kembali ke hidupnya dengan cara yang sama. Tahu bahwa setiap penyerahan, sekecil apapun, membuka ruang di mana kehadiran Tuhan bergerak. Dan di dalam gerakan itulah, tanpa disadari, jiwa dipersiapkan untuk sesuatu yang masih akan diungkapkan ketika kata-kata Yesaya 58 tidak lagi hanya teks, tetapi tanda hidup dari orang yang mengerti bahwa di atas segalanya, puasa bukanlah diet, tetapi penyerahan. Rahasia di tempat tersembunyi. Sementara kerumunan bangkit untuk melihat siapa orang-orang yang berpuasa itu, sementara mata mencari tanda-tanda kekudusan pada ekspresi letih wajah pucat, Yesus dalam Matius pasal 6, ayat 16-18 memotong panggung dengan satu kalimat, "Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik." Di situ yang dia bongkar bukan hanya wajah orang yang tampak saleh, tetapi niat tersembunyi yang tumbuh di hati yang lebih suka persetujuan manusia daripada senyum sunyi Sang Bapa. Karena bagi banyak orang, puasa selalu menjadi etalase, dan etalase yang indah bisa menyembunyikan gudang yang kosong. Itulah mengapa rahasia di tempat tersembunyi begitu berharga. Ia tidak menonjol di tengah bait Allah, tidak menduduki alun-alun, tidak tampak di sudut jalan. Ia tumbuh di tempat yang tidak dilihat siapapun, seperti tanaman yang tersembunyi di ladang yang terlindung oleh rumah kaca. Lukas pasal 18 memperlihatkan gambaran paling tajam tentang perbedaan ini. Orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berdiri menyebutkan riwayat hidup sucinya, menyatakan dengan lantang bagi siapa saja yang mau mendengar bahwa ia berpuasa 2 kali seminggu, membayar semua persepuluhan, lebih benar daripada si pendosa di belakangnya. Tetapi pemungut cukai itu bahkan tidak berani menengadah. Ia menepuk dada dan berbisik apa yang benar-benar penting, "Kasihanilah aku, orang berdosa." Satu puasa untuk dilihat manusia, satunya lagi untuk dijawab langit. Kekuatan tempat tersembunyi bukanlah untuk bersembunyi karena malu, tetapi untuk menampakkan diri hanya di mana itu penting.
Tanaman di rumah kaca tumbuh tanpa angin kencang, tanpa sentuhan tangan-tangan penasaran. Ia hidup dari keheningan, dari air secukupnya, dari cahaya yang datang tanpa menarik perhatian. Begitulah hati yang berpuasa, bukan demi penampilan, tetapi demi keintiman. Apa yang tidak dilihat siapapun adalah yang benar-benar mengubah. Siapa yang berlutut di tempat tersembunyi tidak perlu menjelaskan diri di muka umum. Karena di sanalah, di tempat di mana suara tercekat, di mana perut keroncongan tetapi roh berdiri tegak, Tuhan menemukan apa yang paling dia rindukan, kebenaran. Yesus tidak mengecam perbuatan berpuasa. Dia mengecam niat yang menjadikan puasa sebagai mata uang tukar demi tepuk tangan duniawi. Pada waktu itu, sama seperti sekarang, ada orang yang sengaja membuat wajahnya tampak menderita untuk memamerkan rasa laparnya. Tetapi di dalam, lumbung hati mereka penuh dengan kesombongan. Dan setiap kali hati diberi makan oleh tepuk tangan, ia menjauh dari makanan sejati. Bapa yang melihat di tempat tersembunyi membalas karena dia sendirilah rahasia yang terungkap ketika tidak ada lagi yang bisa ditunjukkan kepada manusia. Matius pasal 6 masih bergema, "Minyakilah kepalamu, cucilah mukamu." Sebuah nasihat yang sederhana, tetapi luput dari mata mereka yang mencari rumus ajaib. Wangi minyak di kepala adalah tanda martabat, kebersihan, pembaruan. Wajah yang dicuci menghapus tanda-tanda duka. Siapa yang berpuasa di tempat tersembunyi tidak membawa penderitaan di wajah, karena dia tahu bahwa pengorbanan bukan untuk menimbulkan belas kasihan, tetapi untuk menyiapkan ruang. Bukan pada keringat di wajah Tuhan berkenan, tetapi pada ketulusan hati. Dan betapa anehnya hidup di generasi yang berteriak minta diekspos. Media sosial mengajarkan bahwa segalanya harus ditampilkan. Makanan, langkah, rencana. Tetapi surga bekerja berlawanan arah. Surga menghargai apa yang tidak bisa ditampung di feed, yang tidak menghasilkan suka, yang tidak butuh keterangan. Rahasia di tempat tersembunyi lebih kuat karena tidak ada yang bisa menyentuhnya selain Tuhan. Dan jika tidak ada yang bisa menyentuhnya, maka tidak ada yang bisa mencuri apa yang dia tanam dalam keheningan itu. Di tempat tersembunyi, rantai dipatahkan tanpa suara. Di tempat tersembunyi, beban berat diletakkan di hadapan mezbah yang tidak dilihat siapapun. Di tempat tersembunyi Bapa berbisik, "Sekarang aku melihat." Dan itu cukup bagi siapapun yang mengerti bahwa puasa bukanlah pertunjukan. Itu keintiman, itu kedalaman, itu merobek dada di ruang di mana tidak ada penonton yang muat. Mungkin jika banyak orang memahami rahasia ini, mereka akan menghemat kata-kata. Mungkin daripada menunjukkan betapa hancurnya mereka akan memilih disembuhkan di tempat yang tidak ada yang menonton. Karena ketika orang Farisi keluar dari bait Allah, dia membawa beban yang sama seperti ketika dia masuk. Ketika pemungut cukai menepuk dada, dia pulang dibenarkan. Yang satu menumpuk kata, yang lain mencurahkan hati. Perbedaannya bukan pada caranya, tetapi pada tempat di mana hati memilih untuk menampakkan diri. Dan itulah sebabnya sekarang, siapapun yang memilih tempat tersembunyi, memilih tempat di mana Tuhan merasa di rumah. Di dalam keheningan inilah dia berjalan-jalan. Di dalam keheningan inilah dia menanam benih yang akan mekar jauh setelah kebisingan berlalu. Sama seperti tanaman tersembunyi mekar lebih dulu di tempat yang tidak dilihat siapapun, hati yang terjaga di tempat tersembunyi mekar saat tidak ada yang menduga. Dan angin yang bertiup di atas rumah kaca sunyi itu pada waktunya membawa aroma hidup yang tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun, mempelai yang tidak hadir dan rindu akan surga. Dalam Matius pasal 9 ayat 15, dia berbicara kepada murid-muridnya dengan cara yang hampir bersifat nubuat. Dapatkah sahabat mempelai berduka cita selama mempelai ada bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
Di situ, di antara kata-kata yang begitu sederhana, tersembunyi harta yang tidak dijelajahi oleh mereka yang memandang puasa hanya sebagai pengorbanan makanan atau pencarian berkat duniawi. Puasa sejati, menurut pandangan Kristus, juga lahir dari kerinduan akan kehadiran yang belum sepenuhnya kembali. Gambaran mempelai adalah salah satu yang paling dalam yang mengalir di sepanjang kitab suci. Sejak Perjanjian Lama, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai suami setia bagi umat yang tidak setia. Dan ketika Yesus berjalan di antara manusia, dia tidak datang sebagai guru yang jauh, tetapi sebagai mempelai yang mengunjungi mempelai wanita, yang memanggil jemaat untuk menari diiringi lagu yang belum sepenuhnya terdengar. Selama dia bersama mereka, tidak ada gunanya berpuasa. Kehadirannya cukup untuk memuaskan segala lapar, segala kekosongan. Tetapi dia tahu bahwa ketika dia pergi, dia akan meninggalkan di hati sebuah ruang yang bahkan jamuan terbesar di dunia pun tidak mampu mengisinya. Ruang itulah kerinduan yang mendorong puasa yang tidak habis di perut. Itu adalah lapar dari mereka yang pernah merasakan sekilas surga, tetapi masih berjalan di bumi yang berdebu ini. Puasa sejati tumbuh dari tempat kerinduan suci ini, di mana setiap doa terdengar seperti jeritan sunyi. Kembalilah, mempelai. Datanglah Tuhan Yesus. Ketidakhadiran ini bukanlah penelantaran, tetapi persiapan. Karena roh yang tinggal di dalam kita adalah yang mengubah kerinduan ini menjadi seruan. Dialah yang menjadikan puasa berhenti menjadi ritual dan menjadi jembatan, penghubung hidup antara kekekalan yang dijanjikan dan daging yang terus terpaut pada yang sementara. Mungkin karena itulah banyak orang tersesat. Mereka mencari dalam puasa cara untuk memanipulasi jawaban, seolah-olah penahanan diri adalah mata uang tukar. Tetapi puasa yang lahir dari kerinduan bukanlah mata uang, melainkan pengakuan. Itu adalah pengakuan, aku belum lengkap, aku belum siap, aku masih membawa bayangan di dalamku yang merindukan terang penuh dari mempelai. Dan selama dia belum kembali dalam kemuliaan, puasa adalah seperti keluhan seorang mempelai wanita yang menolak hidup seolah-olah dia sendirian. Berapa kali puasa kita didorong oleh tawar-menawar, oleh daftar permintaan, oleh tergesa-gesa menyelesaikan masalah yang kita tanam sendiri. Itulah sebabnya begitu banyak orang putus asa, membatalkan puasa sebelum waktunya, kembali makan seperti orang yang kembali pada remah-remah. Karena mereka lupa bahwa bahan bakar terbesar bukanlah lapar jasmani, tetapi rindu akan pertemuan yang menata ulang segalanya. Dalam keheningan praktik ini, Roh Kudus mengingatkan kita, akan ada suatu hari di mana semua puasa akan berakhir. Akan ada perjamuan besar, perjamuan kawin anak domba, dan tidak akan ada lagi yang harus melepaskan apapun untuk bertatap muka dengan mempelai. Selama itu belum terjadi, setiap piring yang disisihkan, setiap gangguan yang dibungkam, setiap menit tanpa suara adalah biji harapan bahwa dia lebih dekat dari yang kita bayangkan. Bayangkan mempelai wanita di kamarnya berpakaian siap tetapi masih menunggu. Setiap detak jantung adalah pengingat dia berjanji akan kembali. Puasa menjadi tindakan orang yang tidak mau kehilangan pendengaran akan suara langkah yang paling pelan dari kejauhan. Adalah orang yang memilih menjaga telinga tetap bersih, hati tetap terjaga, pelita tetap menyala, seperti dikatakan dalam Matius pasal 25, ketika gadis-gadis bijaksana menyimpan minyak agar nyala api tidak padam. Demikianlah, setiap kali kita melepaskan roti, kita ingat bahwa roti hidup yang turun dari surga akan kembali memberi makan kita tanpa jeda. Setiap kali perut mengeluh, kita ingat bahwa lapar yang sejati bukanlah akan gandum, tetapi akan kehadiran. Mempelai yang pergi telah berjanji akan kembali. Roh dan mempelai wanita berkata, datanglah. Mungkin itulah yang dunia perlu pahami tentang puasa. Itu bukan kehilangan, tetapi pengumuman.
Itu adalah suara lembut dari orang yang lebih suka merasakan kerinduan sekarang daripada tertangkap lengah ketika dia datang. Dan selama hari itu belum tiba, setiap puasa yang lahir dari kerinduan ini menyiapkan hati untuk langkah baru, penyerahan baru, benih baru yang ditanam di tempat yang tampaknya kering, tetapi sedang disiram oleh air mata mereka yang tahu bahwa ketika mempelai datang, segala lapar akan berakhir. Dan demikianlah, tanpa disadari, kilasan penyerahan berikutnya mulai tergambar di pikiran orang yang memutuskan untuk tetap berjaga dengan mata terbuka untuk apa yang masih akan datang. Contoh-contoh yang patut ditiru. Ada momen-momen dalam Alkitab di mana puasa berhenti menjadi sekadar disiplin pribadi dan berubah menjadi seruan bersama, sebuah reaksi putus asa dari mereka yang memahami bahwa jawaban tidak akan datang melalui kekuatan manusia, melainkan melalui pengosongan jiwa. Salah satu momen itu terungkap dalam kisah Daniel, seorang pria yang bukan hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga melepaskan hidangan lezat untuk mendengar rahasia yang akan mengubah nasib kerajaan-kerajaan. Daniel pasal 10 menceritakan bahwa selama 3 minggu penuh, dia menahan diri dari hidangan yang lezat, daging dan anggur, tidak memakai minyak wangi, tidak mencari penampilan, tetapi mencari pewahyuan. Dan ketika malaikat akhirnya tiba, ia mengungkapkan bahwa sejak hari pertama Daniel menyiapkan hati untuk memahami, perkataan itu telah didengar, tetapi ada pertempuran di surga. Puasa Daniel bukanlah tentang apa yang dia tidak makan, tetapi tentang betapa dia rindu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Esther juga memahami kuasa puasa yang menyebar seperti api kudus. Menghadapi dekret pemusnahan, dia bisa saja diam, bisa saja tetap aman dalam hak istimewanya sebagai ratu. Tetapi dalam Esther pasal 4 ayat 16, kata-katanya masih bergema, "Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari, baik pada waktu siang maupun malam. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, kemudian aku akan menghadap raja." Dalam keheningan 3 hari itu, keberanian berkobar dan sebuah hukuman mati dibalikkan. Puasa di situ bukan hanya tindakan pribadi, tetapi jawaban bersama yang menggerakkan hati Tuhan dan membungkam musuh. Yunus pasal 3 menunjukkan potret lain yang hampir tak terbayangkan. Sebuah kota, seluruhnya bersujud dalam pertobatan. Niniwe, sebuah bangsa berhati keras ketika mendengar pesan penghukuman, tidak mengumpulkan pasukan, tidak memperkuat tembok. Mereka merobek pakaian, duduk di atas abu, manusia dan hewan berpuasa bersama. Raja bangkit dari takhta, menanggalkan jubah kerajaan, mengenakan kain kabung, dan apa yang seharusnya menjadi kehancuran berubah menjadi belas kasihan. Tuhan melihat bahwa mereka telah berbalik dari jalan yang jahat dan tidak mendatangkan malapetaka yang telah Dia firmankan. Puasa, sekali lagi, menjadi bahasa dari mereka yang mengerti bahwa pertempuran terbesar dimenangkan dengan berlutut, bukan berdiri. Dan ketika kita memandang kepada Elia, kita menemukan kilasan lain dari kedalaman yang dapat dicapai puasa. Kitab pertama Raja-Raja pasal 19 menggambarkan sang nabi yang kelelahan, ingin mati, berbaring di bawah pohon arar. Tuhan dengan kesabarannya mengirimkan roti dan air melalui malaikat. Tetapi itu bukan untuk memuaskan lapar biasa. Itu adalah makanan yang akan menopang 40 hari 40 malam perjalanan ke Gunung Horeb. Di sana, dalam keheningan gua, Elia tidak mendengar Tuhan dalam angin kencang, tidak dalam gempa bumi, tidak dalam api, tetapi dalam suara lembut dan halus. Puasa membuka ladang di mana kebisingan diredam agar bisikan ilahi terdengar. Akhirnya, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3 memberi bentuk pada kekuatan puasa syafaat yang tidak puas hanya di dalam dinding hati yang berpuasa, tetapi menerobos untuk memberkati orang lain.
Jemaat di Antiokhia berkumpul tidak berpuasa demi lapar akan mukjizat pribadi. Sementara mereka melayani Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berfirman, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Dan setelah berpuasa dan berdoa lagi, mereka menumpangkan tangan dan melepaskan mereka. Puasa membuka jalan bagi pelayanan misi yang akan mengubah jalannya Injil selamanya. Tidak ada kesombongan di situ, hanya kobaran bersama yang berkata, "Tuhan, inilah sumber daya kami, orang-orang terbaik kami, keamanan kami, jadilah kehendak-Mu." Dalam setiap contoh, polanya terulang. Daniel berpuasa untuk memahami apa yang tampaknya terkunci. Esther berpuasa untuk menyentuh hati seorang raja, tetapi mencapai kemurahan hati raja di atas segala raja. Niniwe berpuasa untuk lolos dari hukuman dan menemukan belas kasih di mana sebelumnya hanya ada penghukuman. Elia berpuasa untuk memperoleh kekuatan menghadapi keheningan dan menemukan bahwa dalam bisikanlah Tuhan menyatakan langkah berikutnya. Jemaat mula-mula berpuasa untuk menyerahkan tangan terkuat mereka bagi pekerjaan Tuhan dan membuka jalur yang akan menyeberangi lautan. Tidak mungkin melihat semua ini dan tidak menyadari bahwa puasa lebih dari sekadar tindakan terpisah. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kelemahan manusia dengan kebesaran Tuhan. Ia adalah tanah yang merobek akar kesombongan untuk membuka ruang bagi benih yang hanya bisa bertunas dalam gelap. Ia adalah ladang di mana setiap penyangkalan diri berubah menjadi panen anugerah. Dan siapa yang menyeberangi ladang ini dengan hati yang bersih akan menemukan bahwa setiap kisah penyerahan meninggalkan jejak yang memberkati generasi-generasi yang masih akan datang. Bahkan ketika benih pertama tampak lenyap di tanah yang masih menanti hujan berikutnya. Kebenaran-kebenaran yang tak muat dalam penjelasan dingin. Ada kebenaran yang tidak muat dalam penjelasan dingin, tetapi terungkap sebagai gambaran yang menempel di pikiran. Puasa, bagi banyak orang, masih dipandang hanya sebagai disiplin yang kering, nyaris sulit ditelan, tetapi cukup melihat melalui lensa yang ditawarkan firman untuk menyadari bahwa puasa membawa gambaran hidup yang berbicara bahkan ketika kata-kata terdiam. Bayangkan rohmu seperti ladang luas, tertutup lapisan rumput liar. Rumput yang tidak sengaja ditanam siapapun, tetapi tumbuh perlahan. Kebiasaan tersembunyi, pikiran yang dipelihara dalam gelap, kesombongan yang tampak terlalu kecil untuk dicabut. Dari jauh, ladang itu tampak subur, tetapi siapapun yang mendekat akan melihat bahwa tanahnya tercekik. Yesaya pasal 32 berbicara tentang ladang yang membutuhkan api untuk diperbarui. Api puasa adalah kebakaran yang terkontrol itu. Ia tidak menghancurkan segalanya, hanya apa yang menghalangi yang baru untuk tumbuh. Setiap makan yang ditinggalkan bagaikan nyala yang menjalar di permukaan, membakar apa yang tidak seharusnya lagi tumbuh. Dan dalam asap yang naik, ikut terbawa kesombongan, terburu-buru gangguan yang menutupi tempat di mana seharusnya ada terang. Menariknya, bagi banyak orang, api berarti kehancuran. Tetapi bagi petani, api adalah persiapan. Api yang sama yang membakar, membersihkan. Panas yang sama yang menyakitkan, membebaskan benih dari cekikan. Pikirkan tentang penyelam yang terjun ke dalam air yang dalam. Di permukaan ada kebisingan, ombak saling berbenturan, angin membelah kulit, semuanya tampak gaduh. Tetapi cukup menyelam beberapa meter, maka keheningan menelan semua suara. Untuk turun, penyelam membutuhkan pemberat, beban. Tanpanya, dia akan mengambang tanpa kendali, tanpa kedalaman. Puasa adalah pemberat tak kasat mata itu. Sementara doa tanpa beban hanya mengambang di permukaan, puasa menahan jiwa di kedalaman di mana suara Tuhan bergema tanpa gangguan. Dan di bawah sana tak ada distraksi. Setiap detik dalam diam menjadi napas baru. Setiap detak jantung menjadi kompas untuk menemukan harta yang tak bersinar di terang siang. Gambaran-gambaran ini mungkin tampak jauh,
bagi mereka yang memandang puasa hanya sebagai pengorbanan makan, tetapi siapapun yang berani melewati api mengerti nilai tanah yang bersih. Siapapun yang memutuskan untuk menyelam, memahami kehormatan menjauh dari kebisingan yang banyak menjanjikan tetapi tak memberi apapun. Di dalam kontras inilah Roh Kudus bekerja. Sementara dunia bising menjual solusi, surga menanam benih dalam keheningan. Lihat bagaimana ini tergenapi dalam kisah Elia dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 19. Nabi itu kelelahan, lari ke padang gurun. Di bawah pohon arar, ia berharap mati. Tetapi Tuhan tidak pernah mengakhiri cerita di permukaan keputusasaan. Dia memberi Elia makan roti dan air yang menguatkannya untuk perjalanan 40 hari. Dan di Horeb, ketika semua orang berharap jawaban datang dalam api, gempa bumi, atau angin kencang, Tuhan datang dalam bisikan lembut. Begitulah ladang yang dibakar, api membersihkan, tetapi tunas baru lahir dalam keheningan. Begitu pula dengan penyelaman. Kedalaman menakutkan, tetapi di sanalah telinga mendengar apa yang tidak terungkap dalam keramaian. Ketika kamu berpuasa, kamu tidak sekadar menahan satu kali makan. Kamu menyalakan api yang banyak orang takutkan karena api itu menunjukkan apa yang harus runtuh. Kamu menambahkan beban di mana sebelumnya hanya ada ringan dangkal. Kamu menggali ruang di tanah yang tampak penuh, tetapi sebenarnya hanya berisi sampah. Itulah mengapa puasa sejati, meski sederhana, begitu langka. Karena ia menuntut keberanian untuk melihat abu di mana sebelumnya ada daun hijau yang hanya tampak indah tetapi tak berbuah. Ia menuntut napas panjang untuk menyelam lebih dalam ketika segala sesuatu dalam diri ingin tetap nyaman di permukaan. Dalam logika yang terbalik ini, apa yang tampak seperti kehancuran justru menjadi harapan. Ladang yang dibakar segera menerima hujan pertama. Benih yang tidur di bawah tanah terbangun ketika panas berganti angin sejuk. Penyelam yang kembali ke permukaan membawa di tangannya mutiara yang hanya terbentuk dalam keheningan di dasar laut. Begitu pula dengan jiwa orang yang berpuasa. Setiap langkah penyangkalan adalah satu langkah lebih dekat untuk mendengar bisikan yang tak didengar orang lain. Mungkin inilah ketakutan terbesar bagi mereka yang ragu menyerahkan diri pada api atau terjun ke penyelaman. Menemukan bahwa kebisingan yang dulu tampak aman sebenarnya adalah penjara yang menahan benih tetap tercekik, mutiara tetap tersembunyi. Tetapi siapapun yang memahami nilai api dan kedalaman ini tidak akan kembali sama. Dan ketika dia muncul, ia membawa keyakinan di matanya bahwa langkah berikutnya tidak lagi di permukaan, tetapi di tanah baru, sudah bersih, siap bagi apa yang Tuhan di tempat tersembunyi akan tumbuhkan. Puasa sebagai senjata rohani. Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, silakan sukai, komentari, dan bagikan. Berlanggananlah ke saluran ini, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan berikan persembahan dengan nilai berapapun, atau jadilah anggota, sehingga kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan peningkatan untuk semakin memberkati hidup Anda. Melanjutkan, sedikit orang yang menyadari betapa puasa ketika lahir dari hati yang bersih menjadi lebih dari sekadar disiplin. Ia menjadi senjata rohani yang merobek yang tak terlihat. Ia adalah bilah pisau yang memotong rantai, yang tidak mampu dipatahkan oleh doa-doa tergesa sendirian. Yesus menjelaskan hal ini dalam salah satu peristiwa yang paling membingungkan bagi para murid. Dalam Markus pasal 9, seorang ayah yang putus asa membawa anaknya yang dirasuk roh bisu dan tuli kepada para pengikut Kristus. Mereka berdoa, memerintahkan, berseru, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ketika Yesus datang, dia menegur ketidakpercayaan yang bersembunyi bahkan di suara mereka yang berdoa. Kemudian, dia membebaskan anak itu dengan satu kata penuh otoritas, membuat semua orang tercengang.
Beberapa waktu kemudian, dalam keheningan, jauh dari kerumunan, para murid bertanya apa yang masih banyak orang tanyakan hari ini. Mengapa kami tidak bisa mengusirnya? Jawaban Yesus yang tercatat di Markus pasal 9 ayat 29 adalah kunci yang sering dibaca banyak. Orang tetapi jarang digunakan. Jenis ini tidak dapat diusir dengan cara apapun kecuali dengan doa dan puasa. Yang dia maksudkan bukanlah bahwa kuasa Allah lemah tanpa makanan, tetapi bahwa beberapa benteng berdiri begitu tinggi, begitu tebal, sehingga menuntut sikap pengosongan diri yang mendalam. Puasa tidak memanipulasi Tuhan, tetapi menyelaraskan kembali orang yang berpuasa. Dan ketika pikiran kembali sejajar, hati pun ikut lurus, dan otoritas rohani tidak mengalir dari upaya manusia, tetapi dari ketergantungan. Pikirkan tentang pergumulan tak terlihat yang menembus generasi. Kecanduan yang terulang seperti kutukan, hubungan yang terus terluka di tempat yang sama, pintu yang tampak macet meski sudah banyak doa dinaikkan. Berapa banyak puasa telah diganti dengan teriakan tergesa. Berapa banyak pertempuran diumumkan sudah dimenangkan hanya dengan kata-kata, tetapi rantainya tetap ada karena tidak ada yang mau melepaskan apa yang benar-benar menahan. Puasa adalah alat rahasia itu. Ia adalah kunci yang memutar gembok dari dalam, di mana tak ada yang melihat, tetapi di sanalah segalanya diputuskan. Mungkin inilah sebabnya musuh begitu takut pada hati-hati yang memilih keheningan kelaparan untuk menaklukkan kebisingan batin. Sementara dia menebar gangguan, Roh Kudus mengundang untuk berhenti, mendengar, memotong kelebihan yang melemahkan iman. Ada pertempuran yang kamu coba menangkan dengan argumen, strategi, kekuatan tekad, tetapi yang hanya jatuh ketika kamu rela berhenti memberi makan dirimu dengan segala yang ditawarkan dunia. Berpuasa pada saat-saat seperti ini bukan tentang menderita, tetapi tentang membersihkan ladang agar kepercayaan yang dulu tercekik bisa ditanam lagi. Yesaya pasal 58 kembali menjadi mercusuar dalam pemahaman ini. Di sana, Tuhan menegur umat yang berpuasa untuk menawar berkat, tetapi tetap menindas sesamanya. Tuhan bertanya, "Bukankah ini puasa yang kukehendaki, supaya engkau melepaskan belenggu kelaliman, membuka ikatan kuk?" Dengan kata lain, puasa hanya bermakna ketika membuka apa yang terbelenggu, bukan hanya di sekitar, tetapi di dalam orang yang berpuasa. Lihat lagi pada Elia. Sang Nabi tidak menghadapi Izebel atau Ahab dengan kekuatan tangannya. Sebelum konfrontasi apapun, dia melewati 40 hari yang ditopang oleh makanan surgawi, mempersiapkan tubuh, pikiran, dan roh untuk mendengar bisikan yang akan memberinya arah. Di sana, di dalam gua, tidak ada penonton, tetapi ada pertempuran, dan itu dimenangkan dalam keheningan. Berapa banyak orang hari ini mengabaikan bahwa puasa ketika disatukan dengan doa menjadi mata pisau yang tajam. Ini bukan sulap, bukan rumus instan. Ini adalah penyelarasan. Ini adalah keberanian untuk berkata kepada tubuh sendiri, "Hari ini yang berkuasa bukanlah keinginan, tetapi roh." Ini disiplin yang di mata manusia tampak seperti kelemahan, tetapi di dunia roh membangun tembok perlindungan, membuka celah di benteng yang berdiri oleh tahun-tahun dosa, kesombongan, dan ketakutan. Mungkin itulah sebabnya bagi banyak orang, puasa tampak ekstrim, berat, nyaris merepotkan, karena hidup tanpanya lebih nyaman. Tetapi justru kenyamanan itulah yang mempertahankan rantai di tempat yang seharusnya bisa ada kesaksian. Tanyakan pada dirimu, pertempuran apa yang kamu hadapi sendirian? Pertarungan mana yang berlarut karena hanya kata-kata yang dilontarkan, tetapi tubuh, pikiran, dan roh tak pernah benar-benar diletakkan di mezbah? Pertanyaan Yesus untuk murid-muridnya masih bergema. Sampai kapan aku harus bersama kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Yang ingin dia ajarkan itu sederhana, tetapi dalam beberapa kemenangan menuntut lebih dari apa yang kamu rela berikan.
Kabar baiknya adalah dia tidak memerintahkan siapapun untuk berjuang sendirian. Siapa yang memahami senjata ini, belajar berdiri di celah, bahkan ketika perut merintih, bahkan ketika daging melawan, bahkan ketika pikiran merayu untuk terganggu. Karena di dalam sana, di tempat yang tidak terlihat, sesuatu sedang patah. Dan ketika sesuatu itu patah, kebebasan datang bagaikan sungai yang mengalir ke tanah kering. Dan siapa yang belajar memakai senjata ini tidak akan kembali bertarung dengan cara yang sama. Karena dia akan menemukan bahwa tidak semua pertempuran dimenangkan di permukaan. Beberapa benteng hanya runtuh ketika mezbah dibangun kembali sepenuhnya. Tanpa sisa, tanpa remah, tanpa takut melepaskan. Dan di dalam penyerahan itulah ladang berikutnya sudah mulai disiapkan, bagaikan tanah yang dibalik menanti benih yang tepat di waktu yang tepat dalam keheningan. Puasa modern. Berbicara tentang puasa di zaman kita ini hampir seperti mencoba membuka jendela di kamar yang penuh dengan kebisingan. Kita hidup di era kepuasan instan, di mana segala sesuatu yang sulit segera ditukar dengan sesuatu yang mudah, di mana ketidaknyamanan apapun dibius oleh gangguan yang muat di telapak tangan. Kita tidak pernah dikelilingi oleh kelimpahan sebanyak ini dan secara paradoks begitu lapar akan hal yang benar-benar penting. Apa yang dulunya keheningan kini menjadi lautan suara. Apa yang dulunya waktu untuk merenung, kini hilang di antara notifikasi, feed tanpa akhir, reels yang melahap jam-jam tanpa meninggalkan kenangan. Itulah sebabnya puasa modern tidak bisa hanya tentang melepaskan sepiring makanan. Ia harus menyentuh hati dan tangan yang memegang ponsel, pikiran yang tidak pernah mati bahkan ketika mata tertutup. Bayangkan ladang api yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang, alih-alih rumput liar yang terlihat, kamu berhadapan dengan semak digital yang tak seorang pun menebas. Pikiran yang dipercepat, berita yang membakar amarah, gambar yang menumbuhkan perbandingan, keinginan yang lahir dan mati secepat satu klik. Puasa di dunia ini lebih memberontak dari sebelumnya. Ia adalah berkata tidak pada apapun yang setiap algoritma programkan agar kamu berkata ya. Itu saat kamu menolak video berikutnya, klik berikutnya, gulir layar berikutnya, dan memilih keheningan untuk mendengar bisikan yang teredam. Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Sulit untuk tidak memikirkan betapa kata-kata ini bergema di zaman di mana tubuh telah menjadi altar keinginan instan. Sekarang tubuh menginginkan makanan, tetapi juga menginginkan dopamin cepat. Ingin dopamin dari like, dari pujian, dari skandal hari ini. Puasa modern harus menjadi pisau yang memotong melampaui perut. Ia adalah keputusan sadar untuk menempatkan setiap nafsu pada tempatnya. Dan itu bagi siapapun yang hidup terhubung 24 jam, lebih dari sekadar disiplin, itu adalah kelangsungan hidup rohani. Mungkin itulah sebabnya banyak orang memulai puasa tetapi akhirnya kembali ke siklus yang sama. Karena menutup mulut, tetapi membuka mata pada segala hal yang mencuri iman, meninggalkan nasi, tetapi memberi makan pikiran dengan gosip, iri hati, perbandingan. Puasa modern bertanya, kamu berpuasa dari piring, tetapi apa yang kamu masukkan ke dalam pikiran? Yesaya 58 tetap hidup mengingatkan, bukankah ini puasa yang ku kehendaki? Jika mulut diam tetapi lidah tetap tajam, jika perut mengeluh tetapi mata melahap sampah, apa yang berubah? Puasa digital tidak menggantikan puasa Alkitabiah, tetapi melengkapinya untuk generasi yang perlu belajar mendengar suara Tuhan lagi, mematikan ponsel semalaman, keluar dari media sosial, menutup feed. Itu menakutkan karena mengungkap betapa hati telah kecanduan kebisingan. Itu seperti membuka pintu rumah kosong. Kamu menemukan kotoran di tempat yang tak kamu sangka. Tetapi dalam keterkejutan itulah ladang mulai dibersihkan.
Dalam Injil, Yesus menjelaskan bahwa bukan bentuknya yang penting, melainkan esensinya. Ketika dia berkata, "Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu," dia sedang mengajarkan bahwa puasa bukan untuk tampak menderita. Itu untuk menjadi kuat pada hal yang benar-benar penting. Lalu apa artinya berpuasa dengan kemurnian hari ini? Itu adalah memahami bahwa bukan lamanya puasa yang mengesankan surga, tetapi hati yang berserah. Itu berhenti mencoba mendapatkan poin rohani. Itu berkata, "Tuhan, aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Tidak ada yang perlu dipamerkan, hanya ladang ini yang perlu dibersihkan lagi." Mungkin tantangan terbesar puasa modern bukanlah piringnya, tetapi kamar rahasianya. Karena melepaskan makanan bisa mudah bagi mereka yang bangga akan disiplin, tetapi melepaskan kecanduan untuk tampil, membandingkan, mencari persetujuan di tempat di mana hanya Tuhan seharusnya melihat, itu lebih menyakitkan. Dan tetap saja, di keheningan itulah Tuhan menanam benih kejernihan. Dalam jeda itu dia menunjukkan apa yang harus dibakar. Dalam lapar yang baru itulah Roh menemukan ruang untuk meniupkan ide, proyek, hubungan, keputusan yang dulu membingungkan. Jemaat mula-mula tidak punya media sosial, tetapi mereka punya gangguan mereka sendiri. Persaingan, kesombongan, kekhawatiran politik. Namun, ketika komunitas berpuasa, seolah semua yang bersifat tambahan ditinggalkan di ambang pintu. Berpuasa hari ini berarti kembali ke titik itu, melepaskan yang berlebih untuk mendengar yang esensial. Bukan soal memiliki lebih banyak disiplin, tetapi memiliki lebih banyak lapar akan Tuhan. Sementara dunia memberimu makan dengan kebisingan, puasa modern memanggilmu untuk menyelaraskan ke kanal yang benar. Itu bukan hukuman. Itu kesempatan untuk mendengar apa yang tak bisa disampaikan oleh kebisingan. Dan siapapun yang berani memulai akan menemukan bahwa kekosongan hanyalah pintu. Di baliknya ada meja yang terhidang yang tak dapat disamai oleh jamuan dunia manapun. Dan siapa yang merasakan keheningan ini akan memahami bahwa ada langkah berikutnya yang menunggu, jalan yang hanya terbuka ketika hati melepaskan yang dangkal untuk menyelam ke dalam apa yang kekal. Mudah rasanya merasa terinspirasi di hadapan semua makna yang dibawa puasa dalam Alkitab. Api yang membakar ladang, pemberat yang menenggelamkan jiwa ke kedalaman air, senjata yang memutus rantai yang telah bertahan bertahun-tahun. Tetapi ketika video selesai, ketika buku ditutup, ketika pujian terdiam, muncullah pertanyaan yang menempel di kulit. Dari mana saya mulai? Karena berbicara tentang puasa itu mudah, tetapi berkomitmen untuk menjalani setiap detailnya, berarti berjalan di jalan, di mana setiap langkah membuka apa yang masih melekat erat di hati. Kitab suci tidak memberikan satu model puasa, tetapi menegaskan satu prinsip, niat lebih penting daripada bentuk. Daniel, misalnya, tidak berhenti makan sepenuhnya. Dalam pasal 10 kitabnya, dikatakan bahwa dia menahan diri dari makanan lezat, daging, dan anggur. Ini yang sekarang banyak orang sebut puasa parsial. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan. Dia membuka langit, mengirim jawaban, menyatakan apa yang tersembunyi. Puasa Daniel membuktikan bahwa bukan kesulitan pengorbanannya yang menggerakkan Tuhan, tetapi ketulusan tujuannya. Karena itu, jika kamu belum pernah berpuasa, mulailah dari yang kecil. Satu kali makan dipersembahkan untuk Tuhan, satu hari disisihkan untuk membungkam suara-suara luar. Lebih penting daripada berapa hari tanpa makanan adalah apa yang kamu lakukan dengan ruang kosong itu. Waktu yang biasanya dihabiskan tubuh untuk mengunyah perlu digunakan untuk mendengar, berdoa, merenung,
Jika mulut diam tetapi hati tak berbicara, puasa berubah menjadi diet. Matius pasal 6 ayat 17 dan 18 mengingatkan, tetapi engkau apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan bagi generasi kita yang begitu haus akan kehadiran online, mungkin puasa terbesar adalah puasa digital. Tidak nyaman untuk diakui, tetapi mematikan ponsel beberapa jam, mengaktifkan mode pesawat saat berdoa, menutup media sosial semalam, bisa lebih menantang daripada berhenti makan roti. Itu seperti mematikan kunci yang memberi makan perbandingan, kecanduan memeriksa hidup orang lain, kesombongan untuk memamerkan hal-hal yang seharusnya disimpan dalam diam. Puasa digital tidak menggantikan puasa Alkitabiah, tetapi menjadi jembatan yang menunjukkan betapa pikiran telah terbiasa dengan kebisingan yang tidak perlu. Dan bagaimana dengan puasa mutlak? Itu juga Alkitabiah, tetapi perlu kehati-hatian dan arahan. Musa berpuasa 40 hari di gunung tanpa makan dan minum, tetapi Tuhanlah yang menopangnya. Yesus dipimpin oleh Roh, berpuasa 40 hari di padang gurun, tetapi juga dikuatkan oleh malaikat. Puasa mutlak tanpa bimbingan, tanpa tujuan jelas, tanpa pendampingan, bisa menjadi bahaya bagi tubuh dan batu sandungan bagi yang tidak paham. Karena itu, tidak ada malu memulai secara perlahan. Setiap langkah yang sungguh-sungguh membuka ruang bagi langkah berikutnya. Satu hal lagi yang jarang dibahas, jangan berpuasa sendirian jika tidak harus. Alkitab penuh dengan contoh puasa bersama. Esther tidak menyendiri. Dia meminta semua orang Yahudi di Susan berpuasa bersamanya. Jemaat Antioquia dalam Kisah Para Rasul pasal 13 berpuasa bersama. Ada kuasa ketika hati bersatu dalam tujuan yang sama, masing-masing memikul sebagian beban. Dan bahkan saat puasamu bersifat pribadi, memiliki seseorang untuk berdoa bersama akan menguatkan tangan yang gemetar ketika rasa lapar datang. Puasa tidak cocok dengan legalisme. Tidak ada angka jam yang ajaib. Tidak ada rumus untuk mengesankan Tuhan. Yang ada hanyalah pencarian tulus yang menyingkapkan motivasi tersembunyi. Yesaya 58 mengajarkan, jika puasa tidak membuatmu lebih berbelas kasih, lebih peka pada sesama, lebih lembut dalam perkataan, berarti ia belum sampai ke mezbah. Karena puasa yang Tuhan kehendaki mengubah batin, tetapi juga meluap keluar. Ia menjangkau yang lapar, yang tertindas, yang terabaikan. Karena itu, tulislah, catat. Sebelum berpuasa tanyakan, mengapa saya melakukan ini? Benteng apa yang harus runtuh? Pewahyuan apa yang harus datang? Kuk apa yang harus dipatahkan? Dan ketika perut berbunyi, ingatlah, setiap lapar adalah pengingat bahwa kamu bergantung pada roti yang tidak bisa dibeli di pasar. Setiap menit yang berlalu adalah satu bata yang dilepas dari tembok yang bahkan tidak kamu sadari pernah kamu bangun. Memulai itu mudah, tetapi bertahan adalah tantangannya. Karena itu, jangan menuntut diri untuk melakukan apa yang Tuhan tidak minta. Jangan ubah ladang subur menjadi padang tandus karena kesombongan. Puasa sejati tidak membuat lelah, melainkan memperbarui. Ia menumbuhkan akar yang dalam, yang menghisap dari sumber yang tidak pernah kering. Dan ketika ladang itu siap, setiap benih yang ditaburkan akan berbuah pada waktunya, tanpa terburu-buru, tanpa sorotan, hanya di tempat tersembunyi, di mana Bapa selalu melihat. Apa yang tidak pernah boleh dilakukan? Yesaya pasal 58 mungkin adalah peringatan paling jelas tentang hal ini. Bangsa itu berpuasa, tetapi berpuasa untuk diri sendiri. Mereka menahan diri dari roti, tetapi tetap menggenggam tangan untuk yang lapar. Mereka merobek pakaian, tetapi hati tetap terkunci di balik penampilan. Sang Nabi diilhami oleh Tuhan merobek tabir kemunafikan. Inikah puasa yang ku kehendaki,
bahwa seseorang satu hari merendahkan dirinya, menundukkan kepalanya seperti gelagah, dan membentangkan kain kabung dan abu di bawahnya. Apakah kamu menyebut ini puasa dan hari yang berkenan kepada Tuhan? Seolah Tuhan berkata, aku melihat piring kosongmu, tetapi hatimu masih penuh kesombongan. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas pasal 18 menggemakan hal yang sama. Orang Farisi berdoa dengan lantang di bait Allah, memukul dada dengan bangga, sengaja menceritakan bahwa ia berpuasa 2 kali seminggu. Dan di hadapan Tuhan, puasanya tidak lebih dari mata uang tukar untuk membesarkan keadilbenaran diri. Sementara itu, pemungut cukai bahkan tidak berani menengadah, hanya memohon belas kasihan. Yesus menutup cerita itu dengan keras, namun adil. Yang pulang dibenarkan bukanlah dia yang berpuasa untuk dilihat, tetapi dia yang merendahkan diri di tempat tersembunyi. Itulah sebabnya, sebelum melepaskan satu suap pun, lebih berharga melepaskan panggung. Puasa yang dihormati Tuhan adalah mezbah, bukan pentas. Mungkin harus mulai dari ponsel yang mencuri jam-jam sunyi yang seharusnya milikmu bersama Tuhan. Mungkin harus mulai dari pengampunan yang belum terucap, kesombongan yang belum dibakar, lidah yang masih lebih banyak melukai daripada memberkati. Setiap langkah itu unik, tetapi setiap langkah harus utuh, bukan setengah pengorbanan, bukan mezbah setengah jadi. Puasa yang lahir bengkok tidak akan tumbuh, ia akan layu seperti tanaman tanpa akar. Nabi Yoel dalam pasal 2 ayat 12 dan 13 menuliskan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Sebab Tuhan tidak butuh pengorbanan yang teatrikal. Dia mau apa yang ada di balik topeng. Dan ketika topeng itu jatuh, lapar bukan lagi sekadar lapar jasmani. Ia menjadi rindu akan surga, kerinduan akan sang mempelai, keinginan agar kehadirannya memenuhi tempat yang dulunya penuh kelebihan. Bayangkan ladang yang kita telusuri sampai di sini, abu yang masih mengepul setelah api berlalu, benih yang bersembunyi di bawah tanah lembab, penyelaman di air dalam yang tak disentuh permukaan. Sekarang pikirkan, setiap komitmen yang tertulis bagaikan benih kecil yang didorong ke dasar tanah itu. Tak ada yang melihat tunasnya besok. Tetapi siapa yang menanam tahu, setiap akar yang merambat dalam keheningan, cepat atau lambat, akan menembus permukaan. Dan ada sesuatu yang luar biasa ketika komitmen tidak hanya tinggal di pikiran. Ia menjadi nyata bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk mematahkan kesombongan. Ketika seorang saudara membaca langkah yang diambil saudaranya, ada nyala yang menyala. Kalau dia berani melepaskan, aku pun bisa. Begitulah api kecil menjadi kobaran. Begitulah iman yang tampak terpisah menjadi persekutuan. Begitulah puasa yang dimulai sendiri menjadi jembatan bagi orang lain untuk melintas. Dan begitulah kerajaan bertumbuh. Satu penyangkalan pada satu waktu, satu mezbah yang menyala di setiap dada yang merobek kenyamanan dan berkata, datanglah Tuhan, tanamlah di sini. Maka jika hari ini benih itu bergetar di dadamu, jangan simpan untuk nanti. Jangan biarkan ia berdebu menunggu hari yang tepat yang tak pernah tiba. Tulislah, metrakan, biarkan kata itu menjadi akar. Dan ketika perut mengeluh, ketika kesombongan berteriak, ketika pikiran ingin menyerah, lihatlah ke ladang yang sudah terbakar, ke penyelaman yang sudah dalam, ke mezbah yang masih berasap. Di sanalah, dalam keheningan itu, Tuhan menyiram apa yang kamu sendiri berani kuburkan, agar suatu hari mekar melebihi apa yang bisa kamu bayangkan. Di setiap api yang kita lewati, di setiap penyelaman yang membawa kita lebih dalam, di setiap ladang yang dibakar untuk bisa berbunga kembali, ada suara yang tidak pernah diam, suara Kristus. Puasa bukanlah ritual terpisah, bukan disiplin untuk memberi makan kesombongan atau kesia-siaan. Puasa adalah jalan sunyi yang membawa kita kembali ke pusat segalanya, kasih Yesus.
Karena ketika kita melepaskan apa yang memenuhi kita dari luar, kita menyadari kekosongan yang hanya Dia dapat isi di dalam. Ketika meja menjadi kosong, kita mengerti bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Ketika suara dunia terdiam, kita mendengar bisikan Roh berkata bahwa kehadirannya sudah cukup. Dan demikianlah setiap penyangkalan diri menjadi satu langkah lebih dekat ke salib. Tempat segala kesombongan ditanggalkan, segala dosa diakui, segala jarak dihapuskan. Kristus adalah mempelai yang kita rindukan lewat puasa. Dia adalah sahabat yang rela menjadi korban agar tak seorang pun dari kita harus hidup mencari remah di jamuan yang tak pernah mengenyangkan. Dia adalah Tuhan yang dalam Injil Matius mengajarkan kita bahwa Bapa melihat di tempat tersembunyi. Tetapi Bapa itu tidak hanya melihat piring kosong, Dia melihat sang anak. Dan anak itu yang berdoa, yang membisikkan, "Datanglah lebih dekat, koyakkan hatimu, serahkan apa yang masih kamu genggam." Mungkin sepanjang jalan ini, kamu telah memahami bahwa puasa bukanlah tujuan, tetapi jembatan. Dan jembatan itu selalu berakhir di kaki Kristus. Tidak ada penyangkalan yang bermakna tanpa kasih. Tidak ada api yang memurnikan jika hati hanya mencari disiplin. Hati harus mendambakan hubungan. Setiap puasa, setiap air mata, setiap keheningan yang disimpan menjadi persembahan hidup ketika bertemu dengan pengorbanan terbesar, pengorbanannya. Hari ini, jika kamu mendengar semua ini dan menyadari bahwa rasa lapar terbesarmu adalah Dia, jangan tunda lagi. Jika hatimu menjauh, jika imanmu menjadi dingin, jika mezbahmu berubah menjadi panggung, masih ada waktu untuk kembali. Jika kamu mau berdamai kembali dengan Yesus, mau memulai lagi, mau melepaskan kelebihan untuk dipenuhi dengan kehadirannya yang tak pernah kering, jadikan momen ini sebuah benih. Tulislah di bawah ini dengan segenap kejujuran hatimu. Aku menerimamu, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Dan jika Kristus sudah menjadi pusat hatimu, maka nyatakan itu ke dunia. Tulislah amin di kolom komentar, supaya setiap kata di sini menjadi terang yang menjangkau mereka yang masih berjalan dalam gelap. Dan bagikan pesan ini, karena rasa lapar akan surga perlu disebarkan, satu benih demi satu benih. Biarlah setiap api membakar yang tak lagi berguna. Setiap keheningan membawamu menyelam lebih dalam ke hadirat Sang Mempelai. Setiap penyangkalan membuka ruang bagi kasih yang tidak pernah gagal. Dan ketika surga memandang ke rahasiamu, semoga selalu ditemukan hati yang terkoyak, mezbah yang menyala, jembatan yang siap untuk Dia lewati.